Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru. Kita kemarin kan telah mempelajari mengenai materi surat lamaran pekerjaan. Kali ini kita akan membahas bab baru mengenai bingkai sejarah Indonesia dalam karya sastra Indonesia. Untuk selanjutnya, mari kita perhatikan slide yang berikut ini. Untuk bab 2, kita mempelajari sejarah Indonesia dalam bingkai karya sastra. Kita akan membahas ada 5. Yang pertama itu ada pemahaman teks cerita sejarah, kemudian ada informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah, lalu ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, kemudian ada ciri kebahasaan teks cerita sejarah, lalu dan yang terakhir ada penyusunan teks cerita sejarah. Untuk yang selanjutnya untuk yang pertama kita akan pemahaman teks cerita sejarah. Kita akan membahas mengenai pengertian, ciri, jenis, struktur, dan fungsinya. Untuk lanjutnya, pengertiannya, apa sih itu teks sejarah? Teks sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks sejarah terdapat pula cerita yang bersifat rekaan, misalnya mitos-mitos, asal-usul negeri, mitos kedatangan sebuah agama, dan mitos alegori. Untuk cirinya itu ada menampilkan latar masa lalu, disajikan secara kronologis, sering menggunakan konjungsi temporal, dan isi berupa fakta atau fiksi. Jenis teks sejarah itu ada 2. Yang pertama, teks cerita sejarah berdasarkan fakta, seperti halnya contohnya Untung Surapati, sebuah roman sejarah karya Yudi Herwibowo. Yang kedua, Kupilih Jalan Gerilya, roman hidup Panglima Besar Jenderal Sudirman karya E. Rokajat Asurat dan Diponegoro. Menggagas Ratu Adil karya Remi Silando. Untuk yang kedua itu ada teks cerita sejarah berdasarkan fiksi. Contohnya, Lingkar Tanah, Lingkar Air karya Ahmad Tohari. Lalu ada Tiba Sebelum Berangkat karya Faisal Odang. Dan Burung-Burung Manyar karya YB Mangunwijaya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks cerita sejarah. Itu ada 6 ya. Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu biasanya pengungkapan peristiwanya mengenai tentang apa. Lalu ada orientasi. Orientasi itu biasanya berisi tentang pengenalan situasi, seperti halnya cerita di balik layar itu seperti latarnya, waktu, tempat, atau peristiwa yang terjadi. Kemudian ada komplikasi, yaitu timbulnya permasalahan dalam cerita tersebut. Lalu ada klimaks. Klimaks itu biasanya puncak permasalahan. Dalam cerita tersebut pasti ada puncak permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, yang kelima ada resolusi. Resolusi itu biasanya berisi tentang penyelesaian masalah yang timbul dalam cerita sejarah. Lalu untuk yang terakhir itu ada koda. Koda itu berisi keseluruhan cerita. Biasanya koda ini bermaksud untuk menyampaikan komentar atau kritik, atau juga bisa menyampaikan kesimpulan akhirnya. Fungsi teks cerita sejarah ada rekreatif, inspiratif, edukatif, instruktif. Nah, untuk yang rekreatif bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca.
Untuk yang inspiratif bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara buat yang lebih baik lagi. Lalu ada edukatif, bisa dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan buat manusia. Lalu ada instruktif, sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Selanjutnya ada B, informasi dan unsur pembangun teks cerita sejarah. Itu membahas dua ya, ada unsur pembangun teks cerita sejarah dan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Unsur pembangun teks cerita sejarah itu ada dua, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang intrinsik itu ada tema, amanat, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, alur. Untuk yang ekstrinsik itu ada kebesaran pemerintah, corak penceritaan, unsur keagamaan, unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial. Langkah-langkah menemukan informasi penting dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, kita harus membaca teks cerita atau novel sejarah dengan seksama. Kemudian, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. Lalu, kita mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita atau novel sejarah. C. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Kita bisa mengambil dari nilai moral, kepahlawanan, religius, budaya, dan sosial. Ciri kebahasaan teks cerita sejarah ada 4, yaitu keterangan, kata sifat, bahasa kias, dan majas. Untuk kata keterangan sendiri itu dibagi beberapa jenis. Ada keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyertaan, perbandingan, dan sebab. Untuk kata sifat, itu biasanya yang menerangkan nomina atau kata benda. Lalu selanjutnya ada bahasa kias. Bahasa kias itu sendiri adalah penyimpangan penggunaan bahasa oleh penutur dari pemahaman bahasa yang dipakai sehari-hari, penyimpangan bahasa standar atau penyimpangan makna suatu kata atau serangkaian kata agar memperoleh beberapa arti khusus atau efek khusus. Makna kias biasa terdapat pada makna simbolik maupun ungkap. Lalu ada majas. Majas itu tersendiri adalah gaya bahasa yang bersifat kiasan atau bermakna konotatif. E. Penyusunan teks cerita sejarah. Yang pertama, menyusun teks cerita sejarah, lalu kemudian menyunting teks cerita sejarah. Menyusun teks sejarah berdasarkan sejarah fakta sejarah membuat dasar pembuatan alur cerita. Dalam penyusunan teks sejarah, imajinasi pengarang juga sangat penting. Pengarang harus melakukan riset mengenai keadaan masyarakat sosial, budaya, dan latar pada masa peristiwa sejarah yang akan diangkat. Nah, di sini kita akan wawancara dan kemudian menulis teks sejarah. Bagaimana sih cara menyunting teks cerita sejarah? Nah, di sini ada langkah-langkah menyunting teks cerita sejarah. Yang pertama, kita membaca keseluruhan naskah teks cerita sejarah, kemudian mencermati kesalahan penggunaan ejaan, kesalahan penulisan, ataupun tanda baca. Yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam naskah teks cerita sejarah yang dibaca. Nah, setelah kalian menyimak dan menyaksikan secara seksama materi yang telah Ibu sampaikan, Ibu telah meringkasnya dengan seringkas mungkin agar kalian paham bab baru yang ingin Ibu sampaikan atau yang ingin kalian pelajari. Nah, Ibu rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.